Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik semua kan? Oh ya, alhamdulillah. Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dulu. Doa selesai. Oke, di rumah kalian sehat-sehat kan? Jaga kesehatan ya, jangan lupa dengan protokol kesehatan. Selalu pakai masker kalau keluar-keluar ya. Cuci tangan kalau setelah main atau setelah dari luar. Oke, langsung saja Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tujuan pertama yaitu mengetahui potensi sumber daya alam dan potensi sumber daya alam di Indonesia. Terus yang kedua, nanti kalian harus mengumpulkan data bentuk-bentuk potensi hutan di Indonesia. Terus setelah itu menganalisis manfaat hutan dan kalian memberikan gagasan bagaimana pelestarian dan perlindungan untuk menjaga sumber daya alam di Indonesia agar tetap lestari dan tetap terjaga. Oke? Ya, kita langsung ya ke materi kita hari ini, yaitu potensi sumber daya alam di Indonesia. Potensi sumber daya alam. Nah, Indonesia kan merupakan salah satu negara dengan luas wilayah yang besar, sehingga kita memiliki sumber daya alam yang sangat beragam, baik itu sumber daya alam, sumber daya maritim. Kita memiliki potensi yang besar. Nah, sumber daya alam, anak-anak tahu tidak apa itu sumber daya alam? Nah, Bu Guru akan memberitahu. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidup. Jadi semua barang, semua bahan dari alam itu yang bisa kita gunakan, yang bisa kita manfaatkan itu merupakan yang dinamakan sumber daya alam. Nah, potensi sumber daya alam di Indonesia itu dapat dilihat dalam beragam bentuk, seperti sumber daya alam hayati, yaitu seperti air, tanah, udara, batuan, hutan, dan juga bahan tambang. Sumber daya alam, potensi sumber daya hutan. Ya, Indonesia kan memiliki hutan yang sangat luas, yang besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau sekitar 82,3% dari luas wilayah Indonesia. Itu berdasarkan dari Kementerian Hutan. Luas hutan yang besar tersebut saat ini anak-anak pasti tahu kalau luas hutan di Indonesia itu sebagian besar masih terlihat di Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, karena kita tahu bahwa di Jawa itu penduduknya sudah padat, terus lahannya juga sudah mulai berkurang untuk hutan, sehingga yang masih banyak itu ya di luar Jawa. Di Jawa luas hutan itu sudah sangat sedikit, lebih banyak pemukiman penduduk dan lebih banyak digunakan untuk pertanian. Selain hutannya yang luas, hutan Indonesia juga pasti memiliki kekayaan flora dan fauna serta keanekaragaman hayati. Nah, beberapa contoh keanekaragaman hayati di Indonesia itu seperti kayu keruing, meranti, agatis itu yang ada di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Terus ada kayu jati. Anak-anak pasti tahu kayu jati kan? Kayu jati itu banyaknya memang ada di Jawa Tengah. Terus seperti rotan itu banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Terus ada kayu cendana, itu banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Terus dan kayu lasamala yang banyak dihasilkan di Jawa Barat. Nah, hasil hutan di Indonesia itu bagian besar pasti kita tahunya itu hanya kayu, padahal di hutan Indonesia itu banyak juga terdapat buah-buahan dan juga obat-obatan yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Nah, di hutan itu terdapat 4.000 jenis kayu dan
yang sekitarnya 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Jadi biasanya di hutan itu banyak kayu-kayu yang ditebangi itu untuk dijual karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, dari kita mengerti tentang hutan, lalu sekarang kita harus mengerti pula apa itu manfaat dari hutan. Karena hutan itu merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Apa aja murid-murid tahu nggak? Ya, ada beberapa manfaatnya ya. Yang pertama itu menyimpan air hujan, karena hal ini sangat penting karena jika musim kemarau kita tidak akan mengalami kekeringan jika ada banyak hutan dan pepohonan di sekitar kita. Terus setelah itu tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan maupun sumber obat-obatan bagi kita di masa sekarang maupun di masa mendatang. Terus yang ketiga yaitu mencegah terjadinya erosi karena air tidak langsung jatuh dan turun ke tanah dan tidak langsung menggerus tanah. Terus yang keempat menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu di bumi itu seimbang. Terus yang kelima sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya itu bagi masyarakat sekitarnya karena biasanya masyarakat sekitar itu memanfaatkan hutan seperti memanfaatkan kayunya atau memanfaatkan beberapa sumber daya yang ada di hutan untuk kehidupan mereka. Lalu setelah dari hutan, setelah kita membahas tentang sumber daya alam, lalu kita akan membahas tentang potensi sumber daya tambang. Untuk kita tahu, anak-anak tahu tidak bahwa Indonesia itu memiliki beberapa tambang. Nah, tambang-tambang di Indonesia beberapa. Nah, Bu Guru akan memberikan gambar. Ini Guru akan menampilkan gambar tentang persebaran lokasi barang-barang tambang di Indonesia. Nah, ini beberapa persebarannya ya anak-anak. Nah, di sini ada seperti kita ketahui itu yang sangat populer seperti di Papua, yaitu di perusahaan Freeport itu ada tambang emas, sekarang sudah menjadi tambang emas ya. Terus di Bangka Belitung itu terdapat tambang timah. Terus di Cepu, di Cilacap itu terkenal dengan tambang minyaknya. Terus di Kalimantan itu banyak sekali tambang minyak bumi dan juga di sana terkenal dengan mutiaranya. Nah, beberapa penjelasan tentang barang tambang. Yang pertama yaitu minyak bumi dan gas. Minyak bumi itu sekarang sudah mulai langka karena keberadaannya yang sudah mulai langka. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Nah, seperti kita ketahui kalau di rumah-rumah kan banyak gas LPG, nah itu sumbernya dari gas bumi ini. Terus setelah ini ada beberapa daerah yang merupakan penghasil minyak bumi di Indonesia seperti Sumatera itu ada di Baraula dan Sumawe itu di Aceh. Terus di Jawa itu seperti di Cepu, Cilacap tadi Jawa Tengah. Terus di Kalimantan itu seperti di Rantau, Tanjung, terus di Maluku, dan ada di Papua. Terus yang kedua yaitu batu bara. Nah, seperti kita ketahui kalau barang tambang itu biasanya dari sisa-sisa tumbuhan atau sisa-sisa hewan zaman dahulu yang telah berfosil atau telah mati dan mengendap selama jutaan tahun, maka yang kemudian ditambang dan jadilah barang-barang tambang seperti batu bara ini. Batu bara ini tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen.
batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Jadi kalau dahulu itu batu bara digunakan sebagai bahan bakar kereta uap, terus dan juga bisa digunakan untuk pembakaran pada industri batu bata atau genteng, terus untuk semen, batu kapur, dan lain-lain. Batu bara dapat dijumpai di sejumlah pulau yaitu Kalimantan dan Sumatera. Potensi batu bara di kedua pulau tersebut sangat besar, di Kalimantan dan Sumatera itu. Nah, kemudian ada bauksit. Bauksit itu adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Nah, bauksit ini banyak terdapat di daerah Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Bauksit ini juga biasanya diekspor ke luar negeri, selain diproduksi juga di dalam negeri. Terus setelah itu pasir besi. Pasir besi ini biasanya dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat kita temukan di Cilacap, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, dan Pulau Bukit yaitu di Kalimantan. Terus emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Nah, emas ini tambangnya seperti bisa kita temui di Papua, di PT Freeport, di Kalimantan Barat, dan di Aceh. Nah, sekian materi tentang potensi sumber daya tambang. Nah, itu tadi beberapa materi tentang potensi sumber daya alam yang Bu Guru terangkan. Jadi di Indonesia ini memang kita kan luas wilayahnya itu memang sangat luas, terus kita juga terkenal dengan keanekaragaman hayati, tidak hanya sumber daya alam, juga ada sumber daya tambang. Dan untuk materi besok Bu Guru akan menerangkan tentang sumber daya maritim. Ya, sumber daya maritim di Indonesia itu sumber daya di laut. Nah, di Indonesia ini kan sumber daya alamnya banyak. Biasanya sumber daya alam ini kan banyak terdapat di hutan, seperti tadi kita ketahui ada beberapa jenis kayu dan beberapa jenis pohon yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Juga terdapat beberapa barang tambang dan persebarannya di Indonesia. Nah, beberapa manfaat hutan tadi pun kita sudah tahu, bahwa hutan sebagai cadangan air, hutan sebagai pencegah erosi, hutan sebagai penghasil oksigen dan untuk penyerap karbon dioksida sehingga suhu di bumi itu bisa stabil. Nah, maka dari itu anak-anak, Bu Guru akan memberikan tugas kepada kalian untuk mencari beberapa potensi sumber daya alam yang tadi belum Ibu sebutkan. Bisa kalian cari dan nanti kalian kumpulkan ya. Nanti sore kalian kumpulkan di classroom ya. Nah, selain itu kalian juga menjelaskan kembali tentang manfaat dari hutan, dan kalian memberikan gagasan bagaimana kita bisa melestarikan dan kita bisa menjaga alam kita agar tetap terjaga terus, agar tetap lestari terus, dan juga agar alam kita tidak rusak. Oke, nanti kalian bisa menuangkan gagasan-gagasan kalian, bisa menuliskan gagasan-gagasan kalian, dan nanti dikumpulkan beserta dengan data-data persebaran sumber daya alam di Indonesia dan manfaat hutan tadi ya. Sekian pertemuan kali ini, Guru cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya anak-anak, jaga kesehatan ya, jangan lupa belajar di rumah. Oke, jangan main terus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup pertemuan kali ini, berdoa mulai. Ya, selesai. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.